Pasca China berhasil menduduki posisi kedua sebagai salah satu negara militer dan ekonomi terkuat di dunia, China memang seakan kehabisan akal untuk berdamai dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan China. Sebab selain Jepang dan India, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga turut diobok-obok menggunakan pengaruh kekuatan militernya. Tidak hanya itu, bahkan China sudah berani melawan Amerika Serikat untuk berperang dan meyakini akan memenangkan peperangan jika berhadapan dengan negara-negara manapun yang dianggap China sebagai musuhnya. Namun, mengetahui akan hal tersebut, tentunya Amerika Serikat saat ini tidak akan merasa sendirian lagi di wilayah Laut Cina Selatan untuk membendung sikap dan aksi manuver China di kawasan Asia Pasifik. Sebab beberapa negara persekongkolan Amerika Serikat dari negara Uni Eropa juga telah ikut bergabung dan membendung pergerakan China yang selalu menebarkan api perang dan memperluas klaim sepihaknya atas teritorial atau zona ekonomi eksklusifnya di Laut Cina Selatan. Misalkan saja Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai bagian dari negara NATO juga telah ikut menandatangani catatan bersama yang mengecam klaim China di wilayah Laut Cina Selatan. Sehingga hal ini akan menjadi sinyal meningkatnya perhatian Eropa dalam sengketa maritim dan militerisasi China di pulau-pulau kecil yang didudukinya saat ini. Dengan demikian, bertambahnya negara-negara aliansi atau persekongkolan atas pernyataan-pernyataan dari Amerika Serikat dan China untuk mengobarkan api peperangan. Tentunya tidak menuntut kemungkinan akan terjadinya Perang Dunia Ketiga yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang maha dahsyat di muka bumi ini sebagai bagian dari kehancuran. Apalagi saat ini aksi manuver dan propaganda yang disertai pengerahan pasukan dan alutsista armada tempur kedua negara di kawasan Indo-Pasifik kian semakin meningkat saat ini. Selain itu, dari ketiga negara tersebut telah bersama-sama mengirim catatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi naungan atau payung perdamaian dunia. Namun, sebelum Inggris, Jerman, dan Prancis mengajukan nota protesnya atas wilayah Laut Cina Selatan, Malaysia, Australia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Amerika Serikat telah terlebih dahulu melakukan protesnya dan bersiap menghadapi perang Cina di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Prancis, Jerman, dan Inggris menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kebebasan laut lepas tanpa hambatan, khususnya kebebasan navigasi dan penerbangan serta hak lintas damai yang diabadikan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, termasuk wilayah Laut Cina Selatan. Kata catatan itu seperti dilansir dari Radio Free Asia pada Jumat 18 September 2020 kemarin. Tidak hanya itu, ketiga negara NATO tersebut juga secara tegas menolak bagian lain dari sikap China atas perairan yang disengketakan, seperti yang disebut bahwa pulau-pulau buatan seperti yang dibuat oleh China di Laut Cina Selatan melalui reklamasi tanah dan pengerukan pasir tidak dapat menghasilkan hak maritim seperti zona ekonomi eksklusif di bawah hukum UNCLOS tahun 1982. Namun, merasa terdesak dan mengetahui dengan semakin bertambahnya negara yang ikut bergabung untuk membendung pergerakan China di wilayah Laut Cina Selatan, China kembali melakukan taktik barunya dan mengklaim jika ingin meningkatkan keamanan dan koordinasi strategis dengan Rusia dan negara-negara tetangga lainnya untuk melawan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, menurut sumber informasi terbaru, ketakutan dan kekhawatiran China yang merasa terdesak bahkan memaksa negara-negara sekutunya untuk memilih sebagai bagian dari upaya mereka untuk melancarkan apa yang disebut Perang Dingin Baru, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Memang tidak bisa dipungkiri jika sikap dan aksi manuver propaganda China di wilayah tersebut untuk menentang negara-negara ASEAN dan negara adidaya Amerika Serikat
tidak diucapkan oleh China dengan begitu saja. Sebab saat ini dunia memasuki periode turbulence dan perubahan hubungan China dengan Rusia yang kuat memiliki arti yang lebih besar dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan regional dan dunia. Bunyi isi kutipan dari Washington Examiner pada Jumat 18 September 2020 kemarin. Di dalam seminar tersebut, diplomat senior Cina itu berbicara setelah tur diplomatik melalui Asia Tengah, Mongolia, dan Rusia, di mana Cina berpartisipasi dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Selain itu, seruan untuk kerjasama keamanan militer ini merupakan upaya nyata untuk memperkuat salah satu kelemahan utama Cina dalam hal bersaing dengan Amerika Serikat. Namun, dari persitegangan yang kian memuncak di wilayah Laut Cina Selatan saat ini, salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki Amerika Serikat adalah jaringan aliansi dan kemitraan atau kerjasama Amerika Serikat yang kuat. Sementara hubungan Cina dan Rusia tidak sekuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara aliansi lainnya, seperti negara NATO dan lainnya. Selain itu, negara aliansi Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis sama-sama memiliki armada tempur dan senjata nuklir yang sangat hebat. Dan tentu saja jika terjadi Perang Dunia Ketiga, negara-negara aliansi atau persekongkolan Amerika Serikat akan ikut ambil bagian. Apalagi kemerosotan inisiatif diplomatik Cina terlihat di Moskow pada minggu lalu selama pertemuan SCO tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut bahwa majelis itu sebagai penyeimbang bagi rakyat Barat yang dianggap mencari dominasi dalam urusan global. Namun, pertemuan itu lebih diwarnai oleh negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara China dan India daripada upaya kolektif untuk melawan ancaman Barat dan Laut Cina Selatan. Selain itu, hingga saat ini dengan aksi propaganda dan pergerakan militernya yang semakin marak dilakukan yang dimulai dari wilayah perbatasan India dan Cina hingga wilayah perbatasan teritorial zona ekonomi eksklusif di wilayah Laut Cina Selatan. Cina memang tampaknya sedang menghadapi banyak masalah besar, apalagi negara-negara yang diajaknya untuk berperang bukanlah negara militer kecil. Misalkan saja seperti Amerika Serikat, India, dan Jepang.